Kadang kita juga mengalami hal-hal yang seperti itu. Diperlakukan tidak adil. Padahal salah saya apa? Apa yang sudah saya lakukan kepada orang tersebut sehingga orang tersebut begitu memperlakukan saya seperti itu? Seperti Daud tadi. Biarlah Tuhan yang bertindak. Itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah tetap menaati kebenaran. Tetap menaati firman Tuhan. Urusan kita adalah tetap mengasihi orang tersebut. Sama seperti Daud. Walaupun sudah dikejar-kejar, walaupun sudah mau dibunuh, dia tetap mengatakan bahwa aku mengasihi kamu. Luar biasa. Itu adalah tanda orang yang punya hubungan intim dengan Tuhan. Hubungan dekat dengan Tuhan. Dia menaati firman Tuhan. Dia takut akan Tuhan. Dia tidak melakukan apa yang dilarang oleh Tuhan. Dan dia mengasihi orang yang berbuat jahat padanya. Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi, selamat datang kembali di GKS Balikpapan. Dan buat saudara yang baru pertama kali datang beribadah bersama kami mengucapkan selamat datang. Saya mau mengucapkan terima kasih buat setiap kita yang boleh datang before time pagi hari ini di ibadah ini. Seperti yang selalu kami katakan bahwa hadirat Tuhan sudah bekerja sebelum ibadah dimulai. Amin. Amin. Saudara semangat untuk menerima kebenaran firman Tuhan pagi hari ini? Amin. Amin. Ya, amin. Ya, pagi hari ini kita masuk di bulan April 2024. Kita masuk kepada tema yang baru di bulan ini, yaitu anointing atau pengurapan. Apa sih pengurapan itu ya? Apa yang selama ini mungkin kita dengar atau kita pahami adalah pengurapan atau Tuhan hanya mengurapi para pendeta, gembala, atau pelayan gitu ya. Nah, kita mau belajar pagi hari ini tentang pengurapan. Kita mulai dulu dari arti kata anointing. Kata anoint artinya adalah to smear or rub with oil, atau mengoles dengan minyak atau meminyaki. Jadi di perjanjian lama ada yang disebut dengan anointing ceremony atau upacara pengurapan. Di sini pada upacara ini seorang nabi Tuhan akan menuangkan minyak atau meminyaki kepala seseorang atau benda. Jadi penuangan minyak ini represent the Holy Spirit of God. Jadi mewakili Roh Kudus yang turun pada seseorang atau suatu benda untuk suatu tujuan khusus. Jadi pengurapan itu turun, artinya Roh Kudus bekerja pada seseorang atau pada suatu benda itu di perjanjian lama ya. Kalau kita baca di perjanjian lama, Allah mengurapi raja, nabi, imam, dan tempat kudus atau benda-benda kudus, contohnya altar. Jadi ketika Allah ingin mengkhususkan seseorang atau sesuatu, dia akan mengurapinya dengan minyak. Hal ini adalah sebagai simbol, ya, sebagai simbol bahwa Tuhan menandai seseorang tersebut. Bukan minyaknya yang ada kuasa, namun hanya sebagai tindakan simbolik, menandakan Roh Allah yang turun berkuasa atas pribadi tersebut. Jadi kalau saya umpamakan ya di saat ini ya, seperti kalau ada suatu area atau tanah ya yang mungkin kita beli, kemudian kita tandai tanah tersebut atau area tersebut untuk tujuannya adalah membangun suatu bangunan di tanah tersebut. Dilaksanakanlah misalnya peletakan batu pertama.
Jadi tanah itu sudah ditandai oleh kita bahwa tanah ini, sebidang tanah ini kita akan bangun suatu bangunan. Jadi kira-kira seperti itu gambarannya supaya kita dapat mendapatkan gambaran yang real saat ini ya. Ya. Nah, pada kesempatan pagi ini mungkin sharing saya singkat. Saya ingin mengajak kita belajar sama-sama dari kisah Raja Daud. Bagaimana Raja Daud diurapi oleh Allah sampai akhirnya menjadi raja atas Israel. Dari kisah Raja Daud ini saya bagi menjadi 3 bagian. Nah, yang pertama adalah, saya belum kasih tahu ya, judul dari sermon pagi ini adalah The Anointed Life. The Anointed Life atau hidup yang diurapi. Oke, kita masuk pada poin pertama. Yang pertama adalah anointed. Ini adalah kita bisa baca di 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 13. Jadi kita akan baca bagaimana anointing ceremony atau upacara pengurapan yang dilakukan oleh Nabi Samuel yang datang untuk mengurapi Daud. Ya, kita baca ya 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 13. Saya bacakan. Daud diurapi menjadi raja. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Sebelumnya Saul adalah raja Israel. Namun perkenanan Tuhan sudah tidak berlaku lagi atasnya karena apa? Karena dia tidak menaati firman Tuhan. Jadi saat ini Nabi Samuel sedang bersedih pada apa yang terjadi pada Saul ya. Oke, saya lanjutkan. Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Bethlehem ini. Isai ini bapaknya Daud. Sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Kemudian ayat yang kedua, tetapi Samuel berkata, bagaimana mungkin aku pergi jika Saul mendengarnya ia akan membunuh aku. Firman Tuhan, bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kemudian ayat yang ketiga, kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu, lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu. Ayat keempat, Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan dan tibalah ia di kota Bethlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, adakah kedatanganmu ini membawa selamat? Kemudian jawabnya, ya benar, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini. Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Nabi pun bisa salah. Karena apa? Karena Nabi adalah manusia. Karena saat itu Samuel melihat dengan mata manusia. Kemudian, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Kemudian, ayat ke-8, lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel, tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Kemudian Isai menyuruh Syama lewat, tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel, tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan.
Lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inikah semua anakmu semuanya?" Jawabnya, "Masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari." Jadi sebelum saya lanjutkan, Daud bahkan tidak diundang ke acara pengorbanan itu. Ya, sebelum kita lanjut, terkadang kalau Tuhan sudah memilih, walaupun kita tidak ada dalam ruangan itu, Tuhan akan tetap mencari kita. Amin. Bahkan Daud tidak diundang. Kemudian disuruhnya lah menyemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, "Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia." Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah Roh Tuhan atas Daud. Saya ingin saudara semua mengingat ayat ini. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah Roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Daud pada saat menerima pengurapan Allah melalui Samuel, Daud sedang ditandai oleh Tuhan. Daud sedang ditandai oleh Tuhan untuk menjadi raja Israel berikutnya. Daud sedang dikhususkan, disingkirkan dari tempat yang umum, dikhususkan. Untuk apa? Untuk memenuhi satu tujuannya Tuhan. Dan pada saat Daud menerima pengurapan itu, Daud pun menerima dukungan ilahi, otoritas ilahi, pengudusan ilahi. Daud menerima Roh Kudus, Roh Allah yang dilepaskan atasnya. Ini luar biasa. Jadi ingat, pengurapan adalah bukan karena minyaknya ada kuasa, namun adalah bentuk tindakan simbolik. Saat minyak itu dituangkan atas kepala Daud, Daud ditandai oleh Tuhan. Roh Kudus, Roh Allah yang penuh kuasa dan otoritas itu turun atasnya. Oke, kita lanjut ke poin yang kedua. Poin yang kedua adalah equip atau diperlengkapi. Nah, Daud menerima pengurapan dari Allah melalui Samuel pada waktu dia berumur kira-kira sekitar 15 tahun. Jadi masih teenager, masih muda banget. Namun setelah menerima pengurapan itu, Daud harus melewati prosesnya Tuhan. Harus melewati prosesnya Tuhan untuk dia boleh sampai kepada tujuan Tuhan, yaitu menjadi raja atas Israel. Sebagai informasi awal, Daud menjadi raja Israel pada umur 30. Jadi pada saat dia diurapi umur 15 tahun dan dia menjadi raja umur 30 tahun. Dan di tengah-tengah umur itu, dia diproses oleh Tuhan. Jika kita baca, saya mengencourage kita semua baca kisah tentang Daud ini di 1 Samuel 16 dan seterusnya sampai di 2 Samuel. Jika kita membaca kisah perjalanan Daud ini, selanjutnya di pasal-pasal setelah Daud diurapi, dia mengalami begitu banyak proses. Daud tidak hanya mengalami proses yang menyenangkan, yaitu promosi-promosinya Tuhan bagi Daud. Contohnya pada saat dia diterima di istana sebagai pemain kecapi. Jadi awal dia masuk ke istana adalah menjadi pemain kecapi untuk siapa? Untuk Raja Saul. Karena apa? Saul dikejar-kejar oleh roh jahat karena roh Allah sudah pergi dari dia. Jadi mungkin dia mengalami anxiety atau stres dan dia dikejar-kejar oleh roh jahat dan dia butuh seorang pemain kecapi untuk menenangkan dia.
dicarilah Daud ini. Jadi pertama Daud masuk ke istana adalah sebagai pemain kecapi. Jadi jangan anggap enteng hal-hal yang Anda lakukan dengan rutin setiap hari. Karena Tuhan pakai hal-hal yang kecil tersebut untuk kemuliaan Tuhan. Ya, dia main kecapi untuk menenangkan Raja Saul. Kemudian Tuhan bawa dia lagi pada promosi selanjutnya. Dia menjadi pelayannya raja. Dia menjadi pelayan Raja Saul karena Raja Saul suka sama dia. Karena dia begitu, ya anaknya karakternya baik, jujur. Jadi Saul begitu suka dengan kehadirannya Daud dan dia mengangkat Daud menjadi pelayannya. Bahkan selanjutnya promosi Tuhan tidak berhenti sampai situ. Dia menjadi pembawa senjatanya raja. Itu suatu kepercayaan yang luar biasa untuk seorang remaja. Kemudian saat Daud menjadi pahlawan bangsa Israel, cerita ini sangat luar biasa, dikenal oleh banyak orang sampai hari ini. Saat dia mengalahkan si raksasa Filistin Goliat itu, yang membuat namanya menjadi terkenal. Sampai ada orang Israel bikin lagu yang saat itu menjadi viral dan trending. Dinyanyikan oleh gak hanya orang dikenal oleh orang-orang Israel, tapi juga orang-orang Filistin. Yang liriknya seperti ini, saya nggak tahu nadanya ya, tapi liriknya seperti ini. Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Itu ada di 1 Samuel 18 ayat 7. Itu dinyanyikan oleh orang-orang Israel. Nah, lirik inilah, lagu inilah yang membuat Raja Saul mulai jealous sama Daud. Dia gak suka dengar lagu itu. Bangkitlah amarahnya. Kok aku dibilang mengalahkan beribu-ribu, lah si Daud dibilang mengalahkan berlaksa-laksa. Irilah dia. Menjadi bangkitlah amarahnya. Jadi insecure, dia gak aman sama Daud. Karena Daud begitu hebat. Karena apa? Karena ada roh Allah. Bukan karena pribadinya Daud, tapi karena roh Allah yang ada di dalam dia. Jadi saat itu, karena lagu itu, karena lirik itu, Saul mulai dengki sama Daud. Disitulah Daud menghadapi perlakuan-perlakuan yang licik, tidak adil dari seorang Saul yang iri dengan urapan, kuasa, dan penyertaan Tuhan pada Daud. Ya, di sini saya melihat saat dimana Daud mengalami masa-masa yang berat, dikejar-kejar oleh Saul untuk dibunuh. Kalau kita baca di 1 Samuel 17 ke atas, dia selalu dikejar-kejar oleh Saul untuk dibunuh. Beberapa kali dicoba untuk dibunuh di istana. Namun tetap aja yang namanya orang diurapi Tuhan, kuasa Tuhan ada padanya, akan dihindarkan dari segala hal yang buruk. Ya, masa-masa ini saya melihat justru adalah saat-saat Tuhan sedang memproses Daud, memperlengkapi dia untuk sampai kepada standarnya Tuhan, untuk menjadi seorang raja. Di masa-masa equipping and preparation ini, Tuhan sedang bangun diri Daud. Sedang membangun di dalam diri Daud sebuah kualitas raja. A kingly quality di dalam Daud. Dalam prosesnya, kalau kita baca, Daud itu benar-benar bergantung kepada Tuhan. Dia menaati segala firman-Nya. Dia tidak melakukan apa yang Tuhan larang. Benar-benar apa yang Tuhan mau itu yang dia kerjakan. Sesuai dengan kebenaran firman, itu yang dia lakukan. Dan Daud punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Kita ingat di masa-masa dia menjadi seorang gembala, kambing domba yang hanya 2-3 ekor itu, dia selalu punya hubungan yang intim sama Tuhan. Ya, kalau mungkin kita bisa baca, mungkin di sini saya nggak tampilkan ya ayatnya. Hanya tadi pagi pada saat saya baca ulang persiapan,
sermon ini saya diingatkan dengan ayat ini. Jadi cerita tentang Daud yang beberapa kali punya kesempatan untuk mengalahkan atau membunuh Saul, orang atau raja yang mengejar-ngejar dia untuk membunuh dia. Dia punya kesempatan, bahkan dia punya 2 kali kesempatan untuk membunuh Saul. Yang pertama, nanti bisa baca di 1 Samuel 24. Saya baca di ayat ke-6 ya. Jadi ceritanya Saul sedang mengejar Daud dan Saul dapat info bahwa si Daud ini lagi sembunyi di gunung En-Gedi. Nah, kemudian pergilah Saul dan tentaranya mengejar Daud di situ. Dan pada saat si Saul ini masuk ke dalam satu gua karena ingin buat hajat, ya, di situ Daud di belakangnya di ayat 6 ya, dia punya kesempatan untuk membunuh Saul karena Saul tidak tahu ada Daud di situ. Ya. Lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud, telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu. Sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu, maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Maka sebelum lanjut, Daud tahu persis mana yang dari Tuhan, mana yang bukan dari Tuhan. Pada saat tentaranya berkata seperti ini, dia tahu itu bukan apa yang Tuhan mau. Kemudian, maka Daud bangun lalu memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Kemudian berdebar-debarlah hati Daud, karena ia telah memotong punca Saul. Punca ini adalah jumbai jubah. Jumbai jubah ini seperti jumbai di jubah orang Israel yang diperintahkan oleh Musa untuk dipasang di setiap jubahnya orang Israel yang menandakan bahwa memperingati tentang 10 hukum Taurat ya. Jadi mereka semua punya jubah dan di jubahnya selalu ada punca ini. Nah, Daud memotong punca itu dengan berdebar-debar. Dia memotong jumbai jubah itu. Lalu berkata ia kepada orang-orangnya, ini luar biasa. Dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada Tuanku. Kepada orang yang diurapi Tuhan, dia tetap menghormati Saul. Kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Dan Daud mencegah orang-orangnya dengan perkataan itu. Ia tidak mengizinkan mereka untuk balik menyerang Saul. Ayat 10, lalu berkatalah Daud kepada Saul, mengapa engkau mendengarkan perkataan orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Daud mengikhtiarkan celakamu. Ini Daud sedang berbicara kepada Saul. Ketahuilah pada hari ini matamu sendiri melihat bahwa Tuhan sekarang menyerahkan engkau ke dalam tanganku dalam gua itu. Ada orang yang telah menyuruh aku untuk membunuh engkau, tetapi aku merasa sayang kepadamu. Karena pikirku, aku tidak akan menjamah Tuanku itu, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Luar biasa hatinya Daud. Daud punya kesempatan untuk bunuh Saul. Namun dia tetap memegang perintah Tuhan, firman Tuhan. Jangan sentuh orang yang diurapi oleh Allah. Dia tidak mau untuk membunuh. Dia bilang sama Saul, nih jubahmu sudah aku pegang. Artinya aku punya kesempatan untuk bunuh kamu. Kamu gak tahu. Aku punya kesempatan. Kenapa sih kamu kejar-kejar aku? Apa sih salahku? Dia gak ada salah sama Saul. Karena apa? Karena Saul semua iri sama Daud. Aku sudah pegang jubahmu, cuma hanya saja aku tidak membunuh engkau. Kemudian kita baca lagi di 1 Samuel 26. Ini kali kedua Saul mendapatkan kesempatan untuk Daud membunuh Saul. Jadi saat itu Saul sedang berbaring tidur di tengah-tengah perkemahan dan penjaga-penjaganya pun tertidur.
Lalu berkatalah Abisai kepada Daud, pada hari ini lagi ya, pada hari ini Allah telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Dan oleh sebab itu izinkanlah kiranya aku menancapkan dia ke tanah dengan tombak ini. Dengan satu tikaman saja, tidak usah dia kutancapkan 2 kali. Jadi sekali aja karena dia lagi tidur, pasti mati. Tetapi again kata Daud, jangan musnahkan dia, sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman. Sekali lagi dia menaati firman Tuhan, walaupun dia punya kesempatan untuk membalas apa yang sudah dilakukan Saul kepadanya. Lagi kata Daud, demi Tuhan yang hidup, niscaya Tuhan akan membunuh dia, entah karena sampai ajalnya dan ia mati, entah karena ia pergi berperang dan hilang lenyap di sana. Kiranya Tuhan menjauhkan daripadaku untuk menjamah orang yang diurapi Tuhan. Ambillah sekarang tombak yang ada di sebelah kepalanya dan kendi itu, dan marilah kita pergi. Sekali lagi dia punya kesempatan, tapi tidak dilakukan. Dan akhirnya dia berkata kepada Saul, nih tombakmu dan kendimu ada padaku. Aku punya kesempatan untuk sekali lagi membunuhmu, tapi tidak kulakukan. Dia berkata kepada Saul, mengapa pula Tuanku mengejar hambanya ini? Apa yang telah kuperbuat? Apa kejahatan yang melekat padaku? Dia gak ada kesalahan. Dan akhirnya Saul saat itu berhenti untuk mengejar Daud. Karena apa? Karena apa yang sudah Daud lakukan kepadanya. Dia tidak berani menyentuh. Meletakkan tangannya di tubuh Saul pun tidak berani. Karena dia menaati firman Tuhan. Karena Saul adalah, dia percaya diurapi oleh Allah. Kadang mungkin kita juga mengalami hal-hal yang seperti itu. Diperlakukan tidak adil. Padahal salah saya apa? Apa yang sudah saya lakukan kepada orang tersebut sehingga orang tersebut begitu memperlakukan saya seperti itu? Seperti Daud tadi. Biarlah Tuhan yang bertindak. Itu bukan urusan kita. Tuhanlah yang bertindak. Urusan kita adalah tetap menaati kebenaran. Tetap menaati firman Tuhan. Urusan kita adalah tetap mengasihi orang tersebut. Sama seperti Daud, walaupun sudah dikejar-kejar, walaupun sudah mau dibunuh, dibunuh di istana. Dia tetap mengatakan bahwa aku mengasihi kamu. Luar biasa. Itu adalah tanda orang yang punya hubungan intim dengan Tuhan. Hubungan dekat dengan Tuhan. Dia menaati firman Tuhan. Dia takut akan Tuhan. Dia tidak melakukan apa yang dilarang oleh Tuhan. Dan dia mengasihi orang yang berbuat jahat padanya. Amin. Ya. Jadi saat Daud diurapi Tuhan, dia tidak bertanya. Jadi waktu umur 15 tahun ya. Dia tidak bertanya setelah selesai diurapi, wah jadi sombong nih. Oke God, what's the assignment? Apa nih tugasnya? You appointed me to be the king of Israel? Oke, let's go. Kamu menunjuk aku jadi raja Israel? Oke, ayo. Nggak kayak gitu. Ya, saat Tuhan mengurapi Daud, artinya Tuhan sedang memisahkan dia. Tuhan sedang mengkhususkan Daud, kuasa Tuhan menguasai Daud, artinya Tuhan memberikannya dukungan ilahi, otoritas ilahi, pengudusan ilahi, dan Tuhan bawa Daud masuk ke dalam proses. Gak langsung jadi raja saat itu, diproses dulu sama Tuhan. Di mana Tuhan membangun hidup Daud, memperlengkapi hidup Daud. Tuhan membangun dan mempersiapkan dia untuk menjadi seorang raja, punya kualitas seorang raja yang sesuai dengan standarnya Tuhan.
Jadi kalau saya bayangin ya, Daud ini waktu diurapi Tuhan umur 15 tahun. Anak saya Timothy umur 15 tahun. Jadi saya ngebayangin anak seumur dia diurapi sebagai the next king. Tentu saja dia butuh proses yang panjang untuk punya the kingly quality. Berbicara tentang proses, saat kita sedang diproses sama Tuhan, saya membayangkan prosesnya itu seperti sebuah benih. Sebuah benih yang akan dipersiapkan untuk ditanam. Benih yang akan ditanam itu akan dipilih dulu. Dipilih benih yang terbaik. Disisihkan, dikondisikan. Diperlukan suatu kondisi yang khusus untuk benih itu. Kemudian benih itu harus ditanam ke dalam media tanah. Nah, medianya pun harus media yang tepat. Wadah yang tepat. Harus teduh. Harus gelap. Dan pada kelembapan tertentu. Mungkin yang sering nanam tanaman di sini pasti tahu banget ya. Di dalam tanahlah benih ini mulai berproses di tempat yang gelap. Berproses di tempat yang tidak terlihat. Dia berproses di tempat yang tidak ada cahaya. Namun kondisi itu adalah kondisi yang terbaik untuk benih itu bisa berproses. Kondisi itu di tempat yang gelap, di tempat yang tidak terlihat, di tempat yang tidak ada cahaya. Kondisi itu adalah kondisi yang terbaik untuk suatu benih berproses di dalam. Sebelum dia muncul di permukaan. Sebelum akhirnya diterpapar oleh cahaya. Karena pada dasarnya suatu benih itu tidak akan kuat untuk bertumbuh apabila terkena sinar matahari langsung. Dia harus ditanam di tempat yang teduh, yang tidak terlihat, terkena cahaya, bahkan di dalam tanah dia berproses, dia terpecah, dia hancur mungkin di dalam ya. Dan akhirnya muncullah tunas itu. Saya harap ini berbicara sesuatu pada hidup Anda. Terkadang Tuhan izinkan kita untuk ada di tempat yang tidak terlihat. Ruangan gelap, ruangan yang tidak menyenangkan, gelap, gak ada cahaya, gak ada yang lihat. Hanya saya sendiri, tapi tidak sendiri, ada Tuhan. Justru di tempat yang tidak terlihat itu, kita berproses dengan Tuhan. Justru di tempat yang tidak terlihat itu, di tempat yang gelap, di ruangan yang gelap itu, kita bertumbuh. Suatu benih, kalau dilemparkan begitu saja, belum tentu dia bisa bertumbuh. Apalagi kalau dia langsung kena cahaya. Terkadang, kita harus ditanam dulu. Kita harus masuk ke dulu dalam prosesnya Tuhan, ke dalam tanah yang dalam, ke tempat yang tidak terlihat, untuk kita bisa bertumbuh, untuk kita bisa berbuah. Cahaya itu bahaya buat kita kalau kita nggak siap. Panggung ini, orang-orang yang berdiri di sini saya percaya sudah diproses Tuhan luar biasa. Sehingga dia bisa berdiri di sini. Karena di panggung ini adalah tempat yang berbahaya. Hati Anda tidak benar, you cannot point the people to God. Anda tidak bisa bawa orang-orang kepada Tuhan. Di panggung ini, kalau tidak diproses dulu sama Tuhan, yang terlihat adalah penampilan. Yang terlihat adalah show. Tapi apabila kita
naik ke sini, sudah diproses, sudah dihancurkan sama Tuhan, sehingga minyak urapan itu keluar dari hidup kita, dari situlah di panggung ini justru mengalirkan kehidupan buat orang-orang yang mendengarkan. Kalau kita tidak diproses dulu sama Tuhan, di-crush dulu sama Tuhan, dihancurkan dulu sama Tuhan, sehingga minyak dalam hidup kita itu keluar, kita tidak bisa memberkati orang lain. Tidak ada kehidupan yang keluar dari kita. Namun pada saat kita sudah diproses Tuhan, berdiri di sini, justru rasanya kita mau hilang lutut. Berdiri di sini, tidak ada lagi kesombongan. Tidak ada lagi nih lihat aku. Tidak ada lagi aku yang tampil. Tidak ada lagi aku yang bicara. Tapi semua Tuhan. Semua pujian hanya untuk Tuhan. Semua kemuliaan, pengagungan hanya untuk Tuhan. Amin. Jadi hati-hati dengan cahaya. Hati-hati dengan spotlight. Make sure bahwa kita sudah siap, kita sudah dihancurkan sama Tuhan, sudah di-crush sama Tuhan, sudah diproses sama Tuhan. Saya tidak memilih untuk berada di sini. Jujur, saya tidak pernah daftar ministry khotbah, dan itu nggak ada ya. Saya tidak pernah memilih ada di sini. Saya tidak pernah memilih untuk menjadi seorang evangelis. Pada saat pastor datang kepada saya, minta saya untuk mulai khotbah, saya bilang, oh, salah orang pastor, kayaknya orang di belakang saya kali. Salah orang, saya nggak punya kualitas seorang yang bisa berdiri di sini. Saya nggak punya kualitas itu. Saya bukan sekolah teologi ya. Saya hanya seorang ibu, seorang istri, dan seorang pekerja. Saya bilang mungkin salah pastor, salah orang. Namun, apa yang didapatkan oleh gembala, saya percaya itu dari Tuhan. Berdiri di sini itu sudah mudah. Setiap kali khotbah sampai hari ini, saya selalu bilang, ya Tuhan, kalau bisa, cawan ini berlalu daripadaku. Bahkan tadi malam pun, saya masih WA dengan pastor ini benar-benar. Pastor, saya terintimidasi gitu. Namun pastor memberikan nasihat dan kekuatan. Dia adalah seorang gembala yang baik. Walaupun dia tidak ada di sini, namun dia nggak pernah berhenti untuk menopang kita. Jadi berdiri di sini adalah jauh dari apa yang saya bayangkan. Menjadi seorang evangelis, jujur, bukan impian saya. Saya nggak pernah dapat nubuatan bahwa kamu akan menjadi seorang evangelis. Nggak pernah. Hanya beberapa tahun yang lalu, pastor datang kepada saya dan dia berkata dan menawarkan saya untuk menjadi seorang pelayan di rumah ini. Saya bilang, enggak, khotbah udah, ya sudah ya, udah itu aja ya, jangan tambah-tambahin lagi ya. Prosesnya mungkin sekitar 2 tahunan. Ya menawarkan. Saya tetap dengan keras hati saya nggak mau Tuhan, saya nggak mau. Saya menutup hati saya dan pikiran saya. Bahkan saya pernah memberikan hard time kepada pastor saat itu. Karena dia terus menanyakan saya dan akhirnya saya memberikan suatu masa yang nggak enak buat beliau. Dan saya udah minta maaf. Sampai pastor berdoa sama Tuhan sebelum dia pergi liburan saat itu. Di akhir tahun dia berkata, Tuhan ini kan panggilanmu Tuhan buat dia. Udahlah, aku sudah menyampaikan, sekarang Tuhan yang bekerja sama dia. Dan jujur kata, Tuhan justru terus berbicara kepada saya. Namun saya menutup hati saya untuk panggilan tersebut. Untuk callingnya Tuhan tersebut.
Saya bilang, no, I'm not qualified for that. Cari orang lain Tuhan. Tapi ingat cerita Daud. Bahkan Nabi Samuel melihat kakak-kakaknya lebih qualified daripada dia. Perawakannya tinggi, gagah, cocok jadi raja. Itu apa yang dilihat oleh mata manusia. Tapi Daud, anak terakhir, bungsu, masih kemerah-merahan. Justru itu yang dipilih oleh Tuhan. Justru itu yang dipersiapkan oleh Tuhan. Jadi, kalau Tuhan berbicara pada hidup Anda, percaya saja sama Tuhan. Just say yes. Karena Tuhanlah yang akan repot. Tuhanlah yang akan repot memproses kita. Untuk boleh sampai kepada calling-nya. Untuk boleh sampai kepada tujuannya. Amin. Saya lanjutkan. Ya. So, when God process us, He purify us. Gold is purified in fire. We are purified in trials. Justru di dalam proses yang kita harus jalani, di masa-masa yang gak enak, di dalam cobaan-cobaan, disitulah Tuhan sedang memproses dan mengeluarkan emas dari dalam hidup kita. Tuhan memproses kita, Dia menyucikan kita, memurnikan kita. Emas dimurnikan di dalam api, kita dimurnikan di dalam cobaan. Saya undang tim Praise and Worship. Ibrani 12 ayat 6. Ibrani 12 ayat 6. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Tuhan akan terus mendidik kita karena Dia mengasihi kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita di satu level saja. Dia akan terus bawa kita pada the next level, onto the next level, onto the next level. Tuhan tidak pernah berhenti. Terkadang kita merasa stuck. No, itu bukan datang dari Tuhan. Itu kita sendiri yang men-stuckkan diri kita di situ. Karena Tuhan sifatnya terus mendidik anak-anak yang dikasihinya. Tuhan terus menghajar anak-anak yang dikasihinya. Orang-orang yang diakuinya sebagai anak. Dia akan terus mendidik, Dia akan terus memproses. Dan saat Tuhan mengizinkan proses itu terjadi dalam hidup kita, percayalah Tuhan pun sudah menyediakan kemenangan bagi orang-orang yang diurapinya. Mazmur 18 ayat 51, ini yang dikatakan Daud pada saat dia dikejar-kejar oleh Saul. Mazmur 18 ayat 51, Ia mengaruniakan keselamatan yang besar kepada raja yang diangkatnya dan menunjukkan kasih setia kepada orang yang diurapinya, yaitu Daud dan kepada anak cucunya untuk selamanya. Mazmur 20 ayat 7, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Ingat, kalau Tuhan memproses kita, artinya Tuhan sudah memberikan kemenangan bagi kita. It's just the matter of time. Hanya masalah waktu. Kalau kita kuat, kita terus bergantung sama Tuhan di dalam prosesnya. Percaya di ujung sana, di ujung jalan sana tuh sudah disediakan kemenangan oleh Tuhan. Karena yang memproses kita adalah Tuhan sendiri. Pada saat sedang mempersiapkan sermon ini, ada satu kata-kata yang muncul di dalam kepala saya seperti ini. A ministry
that come from a person that has been crushed and purified in God's process is the ministry that will transform life. Pelayanan yang datang dari seorang yang telah diremukkan dan disucikan oleh prosesnya Tuhan, itulah pelayanan yang akan mentransformasi kehidupan. Saya terinspirasi, kata-kata ini terinspirasi dari builders dan leaders yang ada di gereja ini, yang ada dalam rumah ini. Yang saya tahu bagaimana prosesnya, yang saya tahu bagaimana tantangan-tantangan yang dihadapi. Dan apa yang lahir dari pelayanan yang sudah diremukkan dan dimurnikan oleh Tuhan adalah pelayanan yang dapat mentransformasi hidup. Tidak hanya hidup kita yang melayani, tetapi juga hidup orang-orang yang kita layani. Jangan anggap enteng senyumannya Asher. Senyum yang lahir dari hidup yang diremukkan adalah senyum yang membawa kehidupan. Jangan anggap enteng nyanyian dari worship leader dan singer. Nyanyian yang keluar adalah nyanyian yang keluar dari hidup yang sudah diremukkan oleh Tuhan. Dan banyak lagi pelayan-pelayan di sini yang saya tahu bagaimana proses Tuhan dalam hidup mereka. Hidup kita melahirkan kehidupan. Saat kita melayani, ada kehidupan yang mengalir. Saat kita berbicara, ada kehidupan yang mengalir. Sampai orang lain bisa merasakan kehidupan Kristus yang mengalir melalui hidup kita. Orang-orang yang diurapi oleh Tuhan. Kuasa mengalir dalam diri kita, seperti kuasa yang membuat Saul takut kepada Daud. Itulah kehidupan yang kita alirkan pada saat kita diurapi Tuhan, kita diproses oleh Tuhan. Yang ketiga, appointed. Yang terakhir, appointed. Setelah melewati proses, jadi jika kita baca di Alkitab, prosesnya Daud itu melewati 20 pasal. 20 pasal ya. Segini aja kalau di Alkitab ya. Tapi ini panjang banget. Wah, panjang banget cerita Daud. Bagaimana dia diproses oleh Tuhan. Akhirnya tujuan Tuhan atas Daud pun digenapi. Daud menjadi raja Israel. Di 2 Samuel 5 ayat 1-5 saya bacakan. Daud menjadi raja atas seluruh Israel. Lalu datanglah segala suku Israel kepada Daud di Hebron dan berkata, "Ketahuilah kami ini darah dagingmu. Dan telah lama ketika Saul memerintah atas kami, engkaulah yang memimpin segala kegerakan orang Israel. Dan Tuhan telah berfirman kepadamu, engkaulah yang harus mengembalakan umatku Israel. Dan engkaulah yang menjadi raja atas Israel." Maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap raja di Hebron. Lalu Raja Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di Hebron di hadapan Tuhan. Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel. Daud berumur 30 tahun pada waktu ia menjadi raja. 40 tahun lamanya ia memerintah. Di Hebron ia memerintah atas Yehuda 7 tahun 6 bulan, dan di Yerusalem ia memerintah 33 tahun atas seluruh Israel dan Yehuda. Jadi dia adalah raja Israel dan dia adalah raja Yehuda. Akhirnya that kingly quality ada pada Daud setelah dia melewati prosesnya Tuhan. Jadi kalau kita lihat perjalanannya adalah diurapi, diperlengkapi, ditugaskan. Ya, anointed, equipped, appointed. Jadi nggak langsung diurapi terus langsung di-appoint. No, harus melewati prosesnya Tuhan. 15 tahun Daud diproses dan akhirnya
Dia diangkat oleh Tuhan menjadi seorang raja. Dia sampai kepada tujuan kenapa Tuhan mengurapi dia at the first place. Dia sampai kepada tujuan Tuhan pada saat dia diurapi oleh Nabi Samuel. 15 tahun kemudian, kurang lebih. Kita dipilih, kita diangkat, kita dikhususkan, dan dikuduskan oleh Tuhan. Kita semua adalah anak-anak Tuhan yang sudah menerima Tuhan dan menerima Roh Kudus. Kita diurapi oleh Tuhan. Hidup kita ini bukan milik kita lagi, namun menjadi milik kepunyaannya Tuhan. Dan kita memiliki tujuan yang khusus, spesifik, special assignment. Kita masing-masing memiliki penugasan khusus dari Tuhan Allah Bapa kita. Saya ingin kita semua sadar akan ini. Kita semua punya special assignment. Kita semua punya special assignment. Katakan kepada sebelah Anda, kamu punya special assignment dari Tuhan. Kita harus sadar itu. Jadi kita tidak menjalani hidup yang sudah dilimpahkan dengan urapan ini dengan sembarangan saja. Kita punya special assignment. Ingat, bagi kita anak-anak Tuhan, tidak ada yang namanya kehidupan sekuler. Kalau di gereja atau sedang melayani kita terlihat holy. Di hari Senin sampai Jumat, kita pun menjalankan kehidupan yang dikhususkan dan dikuduskan. Tidak hanya pada saat di gereja. Hidup kita adalah sepenuhnya pelayanan kepada Tuhan. Apapun bagian kita, apapun yang sedang kita kerjakan saat ini, yang sedang Tuhan percayakan kepada kita saat ini, hey, kita sedang melayani Tuhan. Pada saat kita sadar bahwa apa yang sedang saya kerjakan saat ini, saya sedang melayani Tuhan. Apa yang kita kerjakan tidak akan sama. Tidak akan sama seperti apa yang dikerjakan oleh dunia. Karena kita punya urapan yang daripada Tuhan. Kita punya Roh Allah yang bekerja pada hidup kita. Kita dikuduskan, dikhususkan oleh Tuhan. Sebagai closing ya. Closing. Ingat, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita punya saksi. Banyak saksi di sekitar kita. Hiduplah sesuai sama apa yang Tuhan Yesus ajarkan dan teladani. Saya mau cerita sedikit singkat. Jadi beberapa waktu lalu, saya biasa loh kalau lagi mau sermon gini, tiba-tiba pikiran agak ruwet gitu. Karena grogi gitu ya. Kemudian saya ajak suami saya untuk kita ngopi yuk. Kita pergilah ke suatu coffee shop. Tujuannya adalah untuk menenangkan pikiran. Karena saat itu masih agak siang menuju sore, jadi belum buka puasa ya. Jadi masih sepi lah, saya pikir di situ sepi. Pada saat kami masuk ke situ, wah ada orang di situ yang lagi ngobrol dengan wah berapi-api sekali gitu. Awalnya saya lagi nyari tempat sepi, kenapa ini ngobrolnya kenceng banget gitu. Terus saya duduklah di situ, mulai tambah kenceng kayaknya, waduh saya terganggu ini. Tapi yang bikin saya gak nyaman adalah ternyata itu anak-anak Tuhan. Dan dia sedang gosip. Dia sedang membicarakan orang lain, which is teman pelayanannya. Di situ saya merasa, ini nggak benar. Di situ Tuhan bilang pada saya, ingat bahwa anak-anak Tuhan banyak saksi. Kita nggak pernah tahu pada saat kita sedang berbicara, hal yang mungkin nggak enak didengar, ada orang lain didengar di situ. Ada saksi-saksi. Apakah hidup kita akan pointed orang ke Tuhan atau justru sebaliknya? Karena hal-hal yang kita lakukan di hari Senin sampai Jumat
yang didengar oleh orang lain, yang dilihat oleh orang lain. Apakah tindakan kita, perkataan kita membawa orang lain justru datang kepada Tuhan, mendekat kepada Tuhan, atau sebaliknya, perkataan kita, perbuatan kita membawa orang lain jauh dari Tuhan? No, nonsense. Nonsense lah tentang Tuhan. Karena dia melihat, dia mendengar dari kita anak-anak Tuhan. So, kita banyak saksi. Hiduplah sesuai dengan apa yang Tuhan mau, sesuai dengan teladannya Tuhan Yesus. Bacalah Alkitab kita, di situ banyak kita bisa pelajari bagaimana Tuhan Yesus hidup. Bagaimana cara dia hidup. 1 Petrus 2 ayat 9-10. Saya cepat saja. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Tugas kita adalah memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kita keluar dari gelap kepada terang. Dari Raja Daud kita belajar, saat Tuhan mengurapinya, dia masuk dalam proses. Begitu pun dengan kita. Kita pun masuk ke dalam proses. Kita punya special assignment dari Tuhan. Amin. Satu ayat terakhir, dari tadi terakhir terus ya. Oke. Saya berdoa biarlah Roh Kudus menguasai hidup kita, memimpin hidup kita. Kita masuk dalam prosesnya dan keluar sebagai pemenang. Tuhan membangun hidup kita, mempersiapkan kita untuk memenuhi panggilannya kita. Yang spesifik kepada hidup saudara dan saya. Mari sama-sama berjalan dalam hidup yang diurapi oleh Tuhan. The anointed life. Bagaimana memiliki hidup yang diurapi oleh Tuhan. Berjalanlah dalam ketaatan kepada firman Tuhan. Berserahlah penuh untuk dipakai Tuhan. Untuk apapun tujuan Tuhan yang ditetapkan bagi saudara dan saya. Bersedia untuk membebaskan Roh Kudus bekerja dalam hidup kita dan melalui kita. Taati Tuhan, kasihi Tuhan. Miliki kehidupan doa dalam hidup Anda. Tidak kompromi kepada dosa. Ingat, hanya hidup yang diurapi yang akan membawa transformasi. Efesus 2 ayat 30, saya tutup. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Tuhan mau untuk kita melakukannya. Pekerjaan yang sudah Tuhan tetapkan bagi kita. Kita adalah alatnya. We are the vessel of His power and authority. Yang dipakai untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Pointed them to Jesus. Supaya kasih Tuhan dapat bertemu dengan orang-orang yang mencarinya, yang membutuhkan kasih-Nya. Dan at the end of the day kita memuliakan nama Tuhan.